wa'lam annahu la yulhi 'anis salati illa al-khawatirul waridatu syaghilah fala budda min daf'iha. Dan ketahuilah bahwasanya la yulhi 'anis salah, tidak ada yang melalaikan seseorang daripada salat illal khawatirul waridatu syaghilah, melainkan lintasan-lintasan hati yang datang ke dalam hati asyaghilah, yang menyibukkan orang tersebut. Itu biasanya yang membuat kita lalai daripada Allah di saat kita sedang sholat. Padahal di dalam sholat itu seperti yang sudah kita bahas, dianjurkan untuk hudurul qalbi ma'allah, hadirnya hati bersama dengan Allah. Tetapi karena lintasan-lintasan yang selalu datang di dalam hati menyibukkan kita daripada hubur ma'allah, akhirnya kita tidak bisa khusyuk di dalam salat. Oleh karenanya, jagalah hati kita agar jangan sampai dimasuki oleh lintasan-lintasan yang tidak baik. Bagaimana caranya supaya hati tersebut tidak dimasuki oleh lintasan-lintasan hati yang tidak baik tadi? Dengan menjaga dua pintunya. Karena hati itu memiliki dua pintu yang dari situlah segala sesuatu akan masuk ke dalamnya. Apa dua pintu hati tersebut? Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan dua pintu yang akan masuk ke dalam hati adalah as-sam'u wal basar, pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau ingin hatinya selamat daripada hal-hal yang menyibukkannya di dalam sholat, pelihara mata dan penglihatan agar jangan sampai memandang kepada sesuatu yang tidak baik. Karena apa yang dipandang oleh mata, itulah yang kelak akan hadir di dalam hati ketika kita sedang sholat. Nonton main bola, maka ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, melihat Ronaldo mencetak gol. Karena apa? Kamu baru saja menonton yang tidak manfaat. Nonton artis biduan dengan pakaian yang tidak senonoh. Baru kamu takbir Allahu Akbar, artis tadi lewat di depan mata kamu. Geleng-geleng kepala gini, dikira khusyuk, ternyata melihat artis di depan mata. Kasyaf syaitan ini. Artisnya di Banjar atau di Jakarta sana atau bahkan di luar negeri sana, kelihatan sama dia. Kasyaf syaitan ini. Naudzubillah. Kenapa? Karena kamu tidak memelihara pandangan matamu. Itu pintu pertama. Tapi kalau kita gunakan memandang ke mushaf Al-Quran, memandang ke wajah-wajah orang soleh, maka kebaikan yang akan masuk ke dalam hati. Dan insya Allah ketika kita sholat, kita akan mudah untuk hadir bersama Allah. Yang kedua, pendengaran. Itu juga pintu hati. Dari pendengaran inilah sesuatu akan masuk ke dalam hati. Jika kita suka mendengar yang baik-baik, maka kebaikan itu akan masuk ke dalam hati. Dan insya Allah ketika kita sholat, kita akan mudah untuk hadir bersama Allah. Tapi jikalau pendengaran kita gunakan mendengar lagu-lagu yang tidak karuan, mendengar ucapan-ucapan yang tidak manfaat, bahkan haram, itu pula yang nanti akan terngiang di telinga kita di saat kita sedang sholat. Hati-hati, jaga dua hal ini. Insya Allah al-khawatirul waridatu, khawatir, lintasan-lintasan yang terlintas di benak hati kita, itu semua akan baik. Namun jika kita tidak memeliharanya, pandangan dan pendengaran, naudzubillah, maka yang akan terlintas di dalam benak dan hati kita juga sesuatu yang tidak baik. Kita punya rumah, ada pintu depan, ada pintu belakang. Jika rumah kita itu ditata, diatur dan ditutup dengan rapi, insya Allah tidak ada
hal-hal yang kotor akan masuk ke dalamnya. Kita buka pintu di saat ada tamu, di saat sedang diperlukan. Kalau tidak misalnya lalu kemudian ditutup, itu rapi. Tapi kalau rumahnya dibuka terus, pintu rumah depan dibuka, pintu rumah bahagian belakang dibuka, ayam masuk, iya, kambing masuk, kemudian debu yang ada di jalanan masuk, itu rumah bukan rumah lagi, sudah gudang. Lihat aja rumah yang tidak ada penghuninya, kok banyak sekali kotoran di dalamnya, banyak sekali debu-debu, bahkan laba-laba dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah tidak dirawat, pintunya sudah jebol yang depan dan belakang. Begitu pula perumpamaan hati orang yang tidak memelihara dua pintunya ini, mata dan telinganya, serba hakun. Apa aja didengar, apa aja dilihat, pengajian oke juga, dangdutan oke juga. Ya, nonton orang ceramah bagus mau juga, nonton dangdutan hakun juga. Ini tidak terpelihara namanya. Maka hati kamu pun akan kacau, semeraut seperti gudang yang penuh dengan debu, kotoran dan sarang laba-laba. Tidak akan bersih hati seperti itu. Lalu kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang seperti ini dan menginginkan agar kamu bisa hadir dan khusyuk di dalam salat, mimpi. Nah, dari itu dari sekarang kita berusaha untuk menjaga pandangan mata, jangan memandang kecuali kepada yang halal, khususnya yang bernilai ibadah, dan jangan pula mendengarkan kepada yang haram. Ya. Dengarkan yang baik-baik, nasihat-nasihat yang mulia, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Oleh karena lintasan-lintasan hati yang berdatangan di dalamnya itu yang akan menyibukkan seseorang dan melalaikannya daripada Allah di dalam salat, fala budda min daf'iha, maka harus untuk menolaknya. Bagaimana? Wadafuha qad yakunu bis salati fi mudlimin. Nih Imam Ghazali memberikan tips atau kiat-kiat bagi kita supaya bisa menolak lintasan-lintasan yang tidak baik tadi secara perlahan-lahan. Apa kata beliau? Wadafuha, dan menolaknya, menolak lintasan-lintasan hati yang tidak baik itu, qad yakunu bis salati fi mudlimin, itu terkadang bisa dilakukan dengan salat di tempat yang gelap. Di malam hari kita sendirian di kamar, orang sedang tidur, matikan lampu, kamu salat, angkat takbir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan suasana yang gelap gulita itu kita dapat hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama, yaitu salat di tempat yang gelap. Atau khalin anis syawaghili minal aswati wal furushil manqushati, atau tempat yang sepi, kosong dari kesibukan-kesibukan, minal aswat, daripada suara-suara, yaitu tempat yang sepi dari kebisingan. Cari tempat-tempat yang seperti itu. Sekiranya tidak ada suara orang banyak ribut, tidak ada suara mesin, tidak ada suara kendaraan, mobil atau sepeda motor yang lalu lalang, cari tempat itu. Tempat yang sepi, tenang, senyap, sunyi, itu kita mudah untuk menghadirkan hati bersama Allah. Inilah sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau akan menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sebelum wahyu itu turun, hati Nabi dibuat oleh Allah taala senang untuk uzlah, mengasingkan diri dari keramaian, tidak mendengarkan suara makhluk dan suara bising. Beliau uzlah mendaki Jabal Nur. Di puncak Jabal Nur ada goa namanya Gharul Hira atau Goa Hira. Disitulah Nabi menyendiri. Kemudian diikuti oleh para aulia dan para salihin, para ulama setelah beliau, yang dinamakan oleh para kaum sufi sebagai khalwat.
Al-Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Beliau punya tempat khalwat di atas gunung di Tarim sana, namanya Jabal Nuair. Disitulah Sayyiduna Al-Faqihil Muqaddam duduk bermalam-malam, menyendiri, tenang, sunyi, tidak ada kebisingan dan keributan. Dia hanya bersama Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu dia merasakan lezat dan nikmatnya bermunajat kepada Allah. Ya. Kalau rumah jauh dari keramaian, tidak ada suara bising, itu gampang, mudah, tidak usah mencari tempat lain lagi. Tapi kalau rumah di pinggir jalan kayak gini, bikin villa sendiri nanti di tempat sepi, ya khusus untuk ibadah, menyepi dengan Tuhanmu. Kapan lagi kita merasakan dan mengecap nikmatnya ibadah? Umur kita sudah berapa sekarang? 20, 30, 40 atau bahkan 70 tahun? Pernahkah merasakan nikmat bersama dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu termasuk cara bagaimana supaya kita bisa menghilangkan khawatir atau lintasan-lintasan yang tidak baik di dalam hati. Dan sepi, kosong daripada al-furushil mangkusyah, yaitu dari furush. Furush itu adalah permadani. Tahu permadani kan? Sajadah-sajadah al-mangkusyah yang terukir di situ. Ada gambar ini, gambar itu kadang melalaikan kita. Ya, biasanya furush, sajadah permadani yang ada lukisan atau ukiran-ukirannya itu, biasanya itu dipajang di dinding-dinding. Itu bisa melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bisa jadi juga dengan menghilangkan khawatir, lintasan-lintasan yang menyibukkan kita daripada Allah di dalam sholat, itu dengan wattajarrudi anil malabisil muzayyanati, dan tajarrud, mengosongkan diri, melepaskan diri, anil malabis, daripada pakaian-pakaian al-muzayyanati yang dihiasi, itu penuh dengan hiasan-hiasan. Bihaitsu, dengan sekiranya, tulhihi, akan melalaikan ia, idza nadhara ilaiha, apabila ia memandangi kepadanya fi shalah, di dalam salat. Jangan pakai itu. Pakaian yang penuh dengan hiasannya, ada motif manik-manik dan lain sebagainya. Ketika salat nanti dia akan melihat ke pakaiannya. Penuh dengan hiasan dan lain sebagainya, itu akan membuat dia lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dipakai di dalam sholat. Punya sarung BHS mahal, harga 7 juta ya, karena campuran sutranya lebih banyak. Pas tasyahud akhir ngelihat BHS mahal itu, nggak ada yang punya kecuali saya. Udah lupa dia dengan sholat, sibuk dengan tapih barunya, sarung barunya. Hati-hati. Nah, terus buat apa kita beli sarung mahal kalau nggak dipakai untuk sholat? Ya, kalau kamu aman daripada lintasan-lintasan hati yang tidak baik, silahkan pakai. Tapi kalau kamu merasa tidak aman, jangan dipakai untuk sholat. Ya, pakai untuk hadir pengajian saja atau acara hajatan. Iya. Jangan dipakai untuk sholat. Jika sekiranya itu akan membuat kamu lalai dari Allah. Melihat sarung BHS, SGT, dan lain sebagainya. Iya, hati-hati itu. Kenapa demikian? Kama ruya, sebagaimana yang diriwayatkan, annahu, bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma labisal khamisata, manakala beliau memakai al-khamisah. Khamisah itu adalah baju yang berwarna hitam atau berwarna merah, itu disebut khamisah. Setiap baju berwarna hitam atau berwarna merah dan ada lambang-lambang di situ,
Itu disebut dengan khamisah. Nah, ketika Nabi memakai khamisah, di dalam riwayat lain disebutkan sauda. Khamisah, baju yang ada lambang-lambangnya itu yang dipakai oleh Nabi warnanya hitam. Allati atahu biha Abu Jaham, yaitu adalah yang diberikan kepada Nabi dengan khamisah tadi oleh Abu Jaham. Jadi Abu Jaham ini seorang sahabat, dia bermaksud baik kepada Nabi, punya baju khamisah, yaitu warna hitam dan ada lambang-lambangnya di sana. Dikasihkan kepada Nabi, bermotif, ada gambar-gambar dan sebagainya. Dipakai oleh Nabi. Wa 'alaiha 'alamun, dan di atas khamisah tadi, baju yang berwarna hitam tadi, ada alam, ada lambang-lambangnya, ada simbol-simbolnya, gambar-gambarnya, corak-corak begitu. Wa shalla biha, dan Nabi pun salat dengan mengenakan baju tersebut. Setelah itu apa? Naza'aha ba'da salatihi, Nabi kemudian melepaskannya setelah selesai salatnya. Wa qala, dan Nabi bersabda, idhabu biha, kamu bawa pergi baju ini, ila Abi Jaham, kepada Abu Jaham. Kembalikan nih baju kepada Abu Jaham. Kenapa? Fa innaha alhatni anifan an salati, karena sesungguhnya pakaian ini telah melupakan saya, melalaikan saya, anifan tadi baru saja, an salati, daripada salat saya. Gara-gara pakaian yang banyak motif-motif dan lambang-lambangnya ini, saya jadi lalai, kata Rasulullah SAW, dari salat saya. Daripada ini melalaikan saya daripada salat, sebaiknya saya balikkan kembali saja ke Abu Jaham. Dikembalikan oleh Nabi SAW kepada Abu Jaham. Ini siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Terus ente siapa? Merasa aman daripada itu? Hah? Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, wa za'mu adamit ta'atsuri biha hamaqah. Tanggapan yang menyatakan bahwa saya tidak akan terpengaruh hatta ada sesuatu gambaran, lukisan apapun di depan saya sewaktu saya sholat. Ini orang yang bertanggapan seperti ini, hamaqah, itu kebodohan, kata Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Rasulullah saja bisa dilalaikan oleh pakaian yang seperti itu, apalagi kamu yang bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah, jangan sok lebih hebat daripada Rasulullah. Hati-hati. Wa za'mu adamit ta'atsuri biha hamaqah. Tanggapan yang mengatakan saya tidak terpengaruh dengan itu kebodohan, gak mungkin. Makanya perhatikan ruangan sholat kita. Jangan sampai di depannya ada sesuatu yang akan melalaikan kamu di dalam sholat. Ruangan sholat di depannya ditaruh cermin. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Waduh, cerminan sudah. Apa ngelihat jerawatnya nambah? Ya Allah. Di depan tempat sholat ada cermin. Jangan. Kalau punya tempat sholat di rumah dan ada cermin di depannya, lepas nanti setelah pulang di rumah. Jangan lagi. Jangan menghadap ke cermin sholat. Tidak akan khusyuk kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, cermin. Apalagi di tempat-tempat khusus untuk ibadah yang terbuka dan secara umum, seperti masjid dan musalla. Hati-hati kamu menaruh sesuatu di depan mihrab. Imam sholat, di depan mihrabnya ada papan tulis Allahu Akbar, uang saldo hari ini sekian ratus ribu rupiah, uang kas sekian, pengeluaran sekian, waladdallin amin. Mikirkan uang semua, ditulis di depan. Yang satunya lagi baca khotib hari Jumat ini fulan, imam fulan. Kenapa ditaruh di depan? Itu melalaikan itu. Turunkan. Wah, saya kuat kok. Kamu lebih hebat daripada Rasulullah apa? Hamaqah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Turunkan, jangan lagi seperti itu. Hindari setiap sesuatu yang akan melalaikan kita daripada sholat. Ada lagi
Sholat di depan lemari kitab. Allahu Akbar. Sahihul Bukhari, Muwatta Ibni Malik, apalagi Hawashi Syarwani, Hasyata Qalyubi wa Umairah, Hasyatul Baijuri, Hasyatul Syarqawi, waladdallin, amin. Hatinya kemana-mana. Kenapa? Sholat di depan ada lemari kitab. Pindah tuh lemari kitab, jangan taruh di depan tempat sholatmu. Pokoknya segala sesuatu yang akan melalaikan kamu daripada sholatmu, jangan kamu taruh di depanmu. Kamu bertanggapan, saya kuat, saya tidak akan terpengaruh. Itu kebodohan, kata Ibnu Hajar. Bukan saya loh yang bilang, Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami yang bilang. Kenapa? Alasannya seperti itu. Kenapa? Alasannya apa? Karena Rasulullah saja mengatakan ketika diberi oleh Abu Jaham pakaian yang penuh dengan lambang-lambangnya, khamisah, kata Nabi, kembalikan ini kepada Abu Jaham. Sesungguhnya dia telah melalaikan aku tadi di dalam sholatku. Ini Rasulullah SAW. Siapa kamu? Siapa kita? Siapa ulun? Nah, jangan taruh macam-macam lagi di depan tempat sholatmu. Hindari segala sesuatu yang melalaikan kita dari Allah Ta'ala di dalam sholat kita. Sudah susah untuk khusyuk, ditambah melihat hal-hal yang akan melalaikan kita dari Allah Ta'ala. Apalagi di tempat-tempat bising dan berisik, ribut, sulit untuk kita bisa hudur ma Allah, khusyuk di dalam salat. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bitajdidi syiraki na'lih, dan memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui syiraki na'lih, tali sendalnya. Syirak itu adalah kulit, tali yang terbuat dari kulit. Jadi kulit, entah kulit kambing atau kulit sapi, kalau dihiris kecil-kecil menjadi tali, itu disebut dengan syirak. Nah, orang zaman dahulu itu biasanya sendalnya pakai tali, diikat ke kaki supaya nggak lepas. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk supaya tali sendalnya diganti dengan yang baru. Thumma nadhara ilaihi fi salatih. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memandang kepadanya, kepada syirak, tali sendal yang baru tadi, fi salatihi, di dalam salatnya. Wallahu a'lam, entah ketika itu Nabi sedang memakai sendal dalam keadaan sholat, atau mungkin sendalnya ditaruh di dekat sajadah. Yang jelas ketika Nabi sholat, Nabi melihat kepada tali sendal yang baru itu, yang baru diganti tadi. Idkana, jadi, dan sebab tali sendal itu baru, makanya dilihat oleh Nabi di dalam sholat. Fa'amara an yunza'a minha, maka Nabi pun menyuruh an yunza'a minha, agar tali sendal baru tadi dilepas saja. Wa yuradda asyiraku al-khaliq, dan dikembalikan tali sendal yang sudah usang atau yang lusuh, yang buruk itu aja. Yang jar Nabi, tali sendal yang hanyar diganti ini cabut, belikakan ke asal, tali sendal yang buruk aja, yang sudah usang. Kenapa? Karena tadi baru saja membuat aku lalai di dalam sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Pokoknya segala sesuatu yang dapat melalaikan kamu jauhi, kamu hindarkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi yadihi khatamun min dhahabin qabla tahrim, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memakai di tangannya cincin min dhahabin, dari emas, qabla tahrim, sebelum diharamkan. Dulu laki-laki boleh memakai cincin dari emas, kemudian setelah diharamkan maka lelaki dilarang untuk memakai emas. Tidak boleh ya laki-laki memakai emas. Ingat, jangan memakai emas, baik itu cincin, gelang, ataupun kalung. Itu khusus untuk perempuan, bukan perhiasan laki-laki.
Kalau ada laki-laki pakai emas, baik itu kalung, gelang ataupun cincin, banci. Ini lelaki ini banci, bencong. Kenapa? Karena itu perhiasan wanita, bukan untuk lelaki. Haram hukumnya. Nah dulu sebelum itu diharamkan, Nabi pernah pakai. Wa kana 'alal minbar, dan ketika itu Nabi ada di atas mimbar. Faramahu, maka Nabi langsung lempar cincin emas itu, plak, dilempar langsung. Wa qala, dan Nabi bersabda, syagalani hadza, cincin ini telah menyibukkan aku. Nadratan ilaihi wa nadratan ilaikum. Kadang aku memandang ke cincin dan kadang aku memandang kepada kalian. Wah, ini kata Nabi, buang aja dah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tad'ud dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Nabi itu di hatinya nggak ada dunia sama sekali. Dunia itu remeh banget di hadapan beliau. Emas dibuang aja. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Melalaikan saya ini dari Allah, dibuang sama beliau. Waruya, dan diriwayatkan anna Abu Talhah, bahwasanya Abu Talhah shalla fi haitin lahu. Beliau pernah salat fi haitin lahu, di pekarangan miliknya, di halaman miliknya. Fihi syajaratun, di halaman itu terdapat pohon. Fa'ajabahu dubsiyun tara fi syajarah, maka membuatnya tercengang seekor burung merpati. Dubsi itu dharbun minal hamam, itu sejenis burung merpati. Ketika itu membuat beliau tercengang, terperengah. Dubsiyun burung merpati tara fi syajarah, yang terbang di pohon. Yaltamisu makhrajan, burung itu mencari-cari jalan keluar. Rupanya dia terpuruk di dalam sebuah pohon. Dia terbang nyari-nyari jalan mau keluar. Fa'atba'ahu basarahu, maka Abu Talhah mengikutkan matanya untuk memandang ke burung itu. Maksudnya dia arahkan pandangan matanya ke burung itu. Saatan, hanya beberapa saat, enggak lama. Tsumma lam yadri, kemudian beliau pun akhirnya tidak tahu kam shalla, berapa rakaat beliau salat. Gara-gara lihat burung merpati yang terbang nyari-nyari jalan mau keluar tadi, akhirnya dia lupa berapa rakaat dia salat. Fadzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma asabahu minal fitnah, maka Abu Talhah menyebutkan hal itu, maksudnya menceritakan hal itu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asabahu, apa yang telah menimpanya minal fitnah, daripada musibah itu. Ini musibah ini. Gara-gara ngelihat burung lupa jumlah rakaat salat. Dia ceritakan kepada Nabi. Setelah diceritakan kepada Nabi, dinasihati oleh Nabi, dinasihati, akhirnya apa? Tsumma qala, kemudian Abu Talhah tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwa sadaqatun, kebun pekarangan yang penuh dengan pohon-pohon tadi saya jadikan sedekah ya Rasulullah. Fadhahu kaifa syi'ta, maka silahkan engkau letakkan dan tempatkan ia kaifa syi'ta, sebagaimana kamu suka. Terserah pian, mau diapakan tanah itu, ulun sedekahkan aja. Pian yang kelola ya Rasulullah. Mau pian jual, nanti uangnya dibagikan kepada fakir miskin, silahkan ya Rasulullah. Luar biasa. Mereka anggap itu musibah. Mereka anggap itu adalah musibah. Ente sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba ada ngetok pintu rumah, dibuka sama adik di rumah. Pas dibuka, oh ada paket. Wih, itu sholatnya yang harusnya 5 menit jadi 2 menit setengah, gara-gara ada paket. Ada yang kayak gitu nggak? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Loh, tasbihnya nggak ada lagi sudah. Buru-buru buka paket. Ternyata setelah dibuka, sabun muka. Astagfirullah. Pas dibuka, sepatu.
Gara-gara sabun muka dan sepatu kamu tinggalkan Tuhan kamu. Seberapa berharganya sabun muka itu di hadapan kamu daripada Tuhan kamu? Seberapa berharganya sepatu itu di hadapan kamu daripada Tuhan kamu? Sampai sembahyang yang mestinya 5 menit kamu percepat jadi 2 menit setengah gara-gara paket sampai. Astagfirullahaladzim. Ini banyak yang tidak sadar akan hal itu, karena dia menganggap sholat itu hanya sekedar gerakan dan gerakan. Dia lupa hakikat dari sholat itu. Apa sebenarnya hakikat sholat? Kalau orang mengetahui apa sebenarnya hakikat sholat, dia akan menganggap semuanya itu adalah sepele. Sampai Rasulullah rela melemparkan cincin emasnya, sampai Abu Thalhah rela menyedekahkan kebun kurmanya. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan sholat sesaat. Ini hanya cuma sabun muka, alat kosmetik, hanya karena sepatu baru sampai, paket baru sampai, sholatnya diringkas seringkas mungkin, wirid ditinggalkan semuanya, sampai sholat sunnah ba'diyahnya nggak dikerjakan lagi. Astagfirullahaladzim. Musibah. Ini fitnah dalam agama. Makanya kata Abu Thalhah, itu fitnah, itu musibah. Udah, kalau gitu nanti sepatunya hadiahkan aja dah ke orang lain. Ya, itu sabun mukanya hadiahkan aja sudah sama temen ente. Karena apa? Karena dia melalaikan kamu dalam sholat kamu. Ada yang mau kayak gitu? Gak ada. Karena dunia lebih berharga di hadapanmu daripada akhiratmu, bahkan daripada Tuhanmu sendiri. Na'udzubillah. Ini penyakit hati yang harus kita sembuhkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk bisa menyembuhkan penyakit itu. Amin ya rabbal alamin. Wa an rajulin akhara, dan diriwayatkan dari seorang lelaki lain, ya mungkin dia adalah sahabat juga, annahu shalla fi ha'itin lahu wan nakhlu mutawwaqatun bithumuriha, bahwasanya lelaki ini sedang sholat di kebun miliknya, di pekarangan miliknya. Wan nakhlu, dan pohon kurma, mutawwaqatun, sedang bergelantungan, bithumuriha, dengan buah-buahnya. Wah, pohon kurma yang sedang lebat dengan buah-buahnya. Panadhara ilaiha, maka lelaki ini memandang kepada pohon kurma yang penuh dengan buah-buahan bergelantungan di atasnya. Fa'ajabathu, maka itu membuat dia tercengang, membuat dia kagum. Walam yadri, dan pada akhirnya dia tidak tahu kam shalla, berapa rakaat dia sholat, gara-gara ngelihat pohon kurma. Fadzakara dzalika li Utsman radhiyallahu anhu, maka ia pun menceritakan itu kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Mungkin ini sahabat atau mungkin ini adalah seorang tabi'in. Dia ceritakan kepada Sayyidina Utsman, wahai Sayyidina Utsman, saya baru saja sholat. Setelah saya sholat, kenapa waktu itu saya melihat di depan saya ada pohon kurma yang penuh dengan buah-buahnya. Gara-gara melihat itu saya lupa berapa rakaat saya sholat. Saya menyesal, wahai Sayyidina Utsman. Duhai menyesalnya saya, gara-gara pohon kurma itu saya lalai daripada sholat saya. Saya lalai daripada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan lelaki itu pun mengatakan, huwa sadaqatun, dia sekarang saya sedekahkan wahai Sayyidina Utsman, faj'alhu fi sabilillahi azza wa jal, maka silahkan engkau jadikan ia di jalan Allah azza wa jal wahai Sayyidina Utsman. Saya sudah tidak memerlukannya lagi, karena dia yang menjadi penyebab saya lalai daripada Allah, saya lalai daripada sholat. Udah, kamu jadikan ia di jalan Allah. Faba'ahu Utsmanu bi 50.000, maka Sayyidina Utsman pun menjualnya dengan 50.000, entah dinar atau dirham, yang jelas dijual dengan harga yang mahal, 50.000. Waqal, dan kemudian dibagi-bagikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu warda. Waqala ba'dus salaf arba'atun fis salati minal jafai al-iltifatu wa mashul wajhi wa taswiyatul hasa wa an tusalliya bitariqi man yamurru baina yadaik, wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan perkataan sebahagian ulama salaf yang berkenaan dengan 4 hal yang tidak bagus
ada di dalam sholat, yaitu yang harus kita hindari, jangan sampai dilakukan di dalam sholat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.